Secara otomatis si kodam yang di dalam media susuk yang pernah kita tanam itu pasti akan menolak pemirsa dan akan melawan. Jadi ini perlu dilakukan oleh orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbah Semar di channel Dunia Gaib MSP. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Semoga Anda semua selalu diberi keselamatan, diberi perlindungan, diberi keberkahan, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas tentang sisi lain dari keistimewaan daun kelor dan kehebatannya pemirsa. Jika berbicara tentang daun kelor, sudah nggak asing lagi di bumi Indonesia ini pemirsa, karena tumbuhan yang satu ini sangat melekat di warga Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan dunia mistis pemirsa. Di dunia paranormal sendiri pasti semua sudah nggak asing lagi dengan yang namanya tanaman sejenis daun kelor ini, baik daunnya dan batangnya, karena tanaman ini bisa dibilang cukup fenomenal di bumi Indonesia ini. Salah satu kemampuan tanaman ini di dunia spiritual sendiri yaitu bisa merontokkan susuk yang pernah ditanam bagi yang mengetahui caranya. Kadang kehebatan tanaman ini juga bisa dibuat sarana penyembuhan untuk orang yang kesurupan pemirsa. Juga di dunia medis sendiri sudah diteliti dan juga diyakini bisa buat penyembuhan buat beberapa penyakit. Itulah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pemirsa. Tanaman yang dulu beridentik dengan klinik dan mistis, sekarang ternyata khasiatnya cukup mencengangkan. Itu di dunia medis sendiri. Tapi kali ini saya nggak mau membahas soal medisnya pemirsa, karena bukan tataran saya di bidang itu. Bahasan yang akan saya bawa kali ini ialah bagaimana cara agar kita bisa memanfaatkan sisi lain dari tanaman kelor ini di dunia spiritual. Contohnya buat menghilangkan susuk dan energi negatif yang ada dalam tubuh. Caranya untuk menghilangkan energi positif negatif di tubuh, pertama kita harus siapkan daun kelor ke dalam gelas.
Terus kita dengan tata cara biasa yang biasa kita kasih tahu. Contoh, sebelumnya kita sholat hajat dulu, istighfar 71 kali, syahadat 2 kali, sholawat 7 kali, dan bertawasul 4 seperti biasa yang pernah saya ajarkan. Dan terakhir ke guru-guru kita, dan terus kita bacakan seperti ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, surat An-Nas 3 kali, dan ayat kursi 7 kali, dan lainnya yang kita bisa pemirsa. Pertanyaannya, kenapa sih Mbah Semar selalu pakai ayat-ayat di atas untuk menetralkan energi negatif? Jawaban saya, ya itulah yang paling mudah dan semua orang juga hafal, biasanya begitu. Dan juga khasiatnya sudah tidak diragukan lagi. Contoh seperti surat Al-Fatihah sendiri, surat An-Nas, dan ayat kursi. Kalau semua sudah dibaca, terus kita meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tiupkan ke media yang ada daun kelornya di gelas itu. Kemudian gelasnya kita isi dengan air panas pemirsa, terus diamkan kira-kira 20 menitan biar agak keluar warna hijaunya, dan terus sebelum minum dengan bacaan bismillah, dan hajat yang kita inginkan terus diminum pemirsa airnya. Minimal dilakukan selama 3 malam sebelum tidur. Insya Allah energi-energi negatif yang ada di tubuh akan hilang pemirsa. Dan yang untuk pencompotan susuk itu harus dilakukan buat yang sudah belajar kebatinan. Kenapa? Soalnya jika kita mengeluarkan susuk dengan media apa saja, baik pakai daun kelor ataupun sejenis pupus daun pisang emas dan lainnya, secara otomatis si kodam yang di dalam media susuk yang pernah kita tanam itu pasti akan menolak pemirsa dan akan melawan. Jadi ini perlu dilakukan oleh orang yang khusus yang biasa menangani hal-hal seperti itu. Kalau nggak dipaksa, soalnya si kodam itu nggak mau keluar. Istilah zaman sekarang, karena sudah nyaman dengan tubuhnya, jadi nggak mau keluar pemirsa. Begitulah pemirsa, salah satu manfaat tanaman daun kelor. Walaupun sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ambil baiknya dan sisi positifnya buat Anda. Akhir kata dari saya, Mbah Semar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.